Bismillahirrahmanirrahim. Mad asli terjadi bila ada alif setelah fathah, ada huruf ya setelah kasrah, dan ada huruf wawu sukun setelah dhammah. Jadi huruf yang berfungsi sebagai huruf mad ada 3. Alif, wawu sukun atau diistilahkan dengan wawu mad, dan yang ketiga adalah ya sukun atau ya mad. Sebetulnya huruf ya yang hidup, jika kemudian dia disukunkan dan sebelumnya kasrah, maka ya yang hidup ini otomatis berubah menjadi huruf mad. Misalnya kita mengucapkan kata hiya. Maka ketika kita membacanya waqaf atau berhenti, otomatis ya-nya dibaca sukun. Dan karena ya sukun ini berada setelah kasrah, hi, maka otomatis ya yang fathah berubah menjadi ya mad, sehingga ia dibaca hi, 2 harokat. Tidak dibaca lebih dari 2 harokat. Dan hati-hati ketika membaca huruf mad yang di belakang atau ketika waqaf, sebagian orang membacanya dengan menambahkan hamzah, misalnya hi, menambah hamzah hi, atau kemudian memanjangkan hi, ya seperti itu. Hati-hati, hanya 2 harokat saja, hi, tidak direm secara mendadak hi, seperti itu. Begitupun dengan huruf wawu. Huruf wawu ketika dia berharokat, maka dia dibaca wa atau wi atau wu. Namun ketika huruf wawu yang berharokat ini kita waqafkan dan sebelumnya ada dhammah, maka huruf wawu ini otomatis berubah menjadi wawu mad. Sebagai contoh kata huwa. Huwa ketika kita baca hidup, maka kita mengucapkannya huwa dengan waw fathah. Akan tetapi jika kita waqaf pada kata tersebut, huwa ketika kita waqaf pada kata tersebut, maka dia akan berubah menjadi mad dan kita membacanya hu, 2 harokat. Hu tidak ditekan, hu kita direm dengan mendadak dan menambahkan seperti ada huruf hamzah, hu. Juga tidak dipanjangkan, hu, seperti itu. Ya, jadi wawu yang berharokat atau ya yang berharokat ketika sukun dan harokat huruf sebelumnya itu merupakan pasangan mereka dalam mad, ya, wawu pasangannya dhammah, ya pasangannya kasroh, maka wawu yang berharokat yang dibaca sukun ini, begitu juga ya berharokat yang dibaca sukun ini otomatis berubah menjadi wawu mad dan juga otomatis berubah menjadi ya mad. Sehingga kita waqaf bacanya 2 harokat, bukan dibaca 1 harokat. Hiya misalnya kita baca hi 1 harokat. Tidak, tapi dibaca 2 harokat hi. Begitupun huwa, maka ketika waqaf tidak dibaca 1 harokat hu, tapi kita baca 2 harokat hu. Juga tidak dibaca dibunyikan harokatnya huwa, hiya, tidak seperti itu. Ini adalah kekeliruan. Kenapa? Karena orang-orang Arab terbiasa selalu mewakafkan bacaan dengan sukun. Memang ada cara membaca bukan dengan harokat, bukan dengan sukun, tapi ada cara yang lain, ada raum dan ishmam, dan itu tidak termasuk pembahasan kita dalam kesempatan kali ini. Jadi di mana saja kita menemukan fathah bertemu dengan alif, kasrah bertemu dengan ya, dan dhammah bertemu dengan wawu, maka dia menjadi mad asli atau mad tabi'i, dibaca 2 harokat, sama persis dengan pada saat kita mengucapkan 2 huruf hijaiyah. Artinya ketika kita membaca hamzah yang mad atau a, panjangnya akan sama dengan membaca aa. Panjangnya akan sama membaca 2 hamzah. Begitu seterusnya sampai huruf ya. Misal maliki yaumiddin. Malik
maliki, maliki. Panjangnya akan sama dengan kata mamaliki, maliki, mamaliki. Tidak boleh lebih dari 2 harokat. Rahman ya Rahman, sa'idni